Shalom teman-teman yang masih jomblo sampai hari ini. Jadi ada beberapa keuntungan yang harus kamu pikirkan, yang harus kamu ketahui, supaya kamu tidak salah menilai statusmu yang belum punya pasangan. Berapa banyak orang tidak bisa melihat keuntungan ketika dia sendiri. Berapa banyak orang ketika dia sudah punya pasangan, apalagi sudah menikah, dia merasa waktu dia sendiri itu kayaknya banyak hal yang dia bisa kerjakan, begini. Dan ternyata setelah menikah berbeda. Ya berbedalah keuntungan jomblo dengan keuntungan punya pasangan, ya pasti berbeda sekali, sangat berbeda jauh. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membuatmu senang. Ternyata ada keuntungan jadi jomblo. Tapi pesan saya, jangan juga terlalu lama jomblo, ya. So, 7 keuntungan jomblo. Yang pertama, ketika kamu jomblo, kamu bebas berteman atau dekat dengan siapa saja. Tidak akan ada yang sakit hati. Tidak akan ada yang kecewa. Tidak akan ada yang cemburu. Bahkan kamu tidak perlu memberi laporan ke siapapun, karena memang statusmu jomblo. Tapi berbeda ketika kamu udah punya pasangan. Mana bisa kamu sembarang berteman dengan siapa aja. Dan kamu wajib kasih laporan. Karena laporan itu bagian dari sebuah pertanggungjawaban. Hubungan itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Bukan sekedar dijalani tanpa tanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawabnya adalah laporan. Hari ini aku di sini lagi kerja ini segala macam, ketemu orang ini segala macam. Dilapor. Bukan berarti kamu takut pasangan, bukan, tapi itulah menghargai pasangan. Jadi yang pertama, kamu bebas berteman ke siapa saja, kapan saja. Tidak akan ada yang marah. Tidak akan ada yang ngatur-ngatur. Tapi kalau kamu udah punya pasangan, gak bisa kamu sembarangan berteman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan jomblo. Kamu tidak akan dicemburuin. Atas dasar apa orang cemburuin kamu? Loh, kamu bukan pacarnya? Kamu bukan orang yang lagi membangun kedekatan sama dia? Jadi, berapa banyak orang seringkali tidak tahan, marah besar ketika apa-apa dicemburuin. Padahal dia gak buat apa-apa, lurus-lurus saja kerja segala macam, tapi dicemburuin. Itu sangat tidak mengenakkan. Apalagi kita gak neko-neko, gak aneh-aneh, tapi dicemburuin. Tapi itulah bagian dari sebuah hubungan. Sedikit banyak pasti ada rasa cemburu ketika pasangan kita didekatin orang, atau pasangan kita dekat dengan orang lawan jenis. Sedikit banyak pasti ada. Tapi kalau kamu jomblo, ya kamu bebas. Tidak ada yang cemburuin kamu. Nah, itu keuntungannya. Kamu terbebas dari cemburu-cemburu orang lain ke kamu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, keuntungan jomblo. Yang ketiga adalah kamu itu, yang saya singgung tadi, kamu itu tidak perlu kasih laporan. Kamu mau ketemu siapa, kamu lagi di mana, kamu lagi ngapain, ya kamu nggak perlu kasih laporan ke pacarmu atau pasanganmu, karena kamu ya jomblo. Nah, kalau kamu udah punya pasangan, mana bisa, harus ada pemberitahuan,
Pasangan harus tahu kamu lagi di mana, ngapain, ngerjain apa, harus tahu. Itulah tanggung jawab dalam sebuah hubungan. Tapi kalau kamu jomblo, ya kamu tidak perlu kasih laporan ke siapapun. Ya mungkin ke keluarga bolehlah, supaya keluarga jangan kecarian. Tapi untuk masalah asmara, ya kamu betul-betul merdeka di situ. Tidak perlu ada laporan-laporan tertentu kepada pasangan. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, keuntungan jomblo. Maka yang keempat adalah kamu itu, kalau kamu sendiri atau kalau kamu jomblo, biasanya kamu akan lebih fokus, akan lebih tajam ketika engkau mengejar sesuatu atau ketika engkau sedang meniti karirmu. Kamu itu akan lebih fokus. Berapa banyak orang setelah punya pacar, setelah punya pasangan, berbeda waktu dia masih jomblo. Berbeda banget. Sekarang setelah dia punya pasangan, punya pacar, udah kurang fokus. Apalagi kalau dia tipe kalau orang yang apa-apa takut sama pasangannya. Apa-apa begini. Jadinya nggak fokus. Jadi lebih banyak waktunya ke pasangan daripada ke karir. Tapi kalau kamu jomblo, kalau kamu sendiri, kamu itu lebih fokus, lebih tajam. Jadi itu keuntungan yang sangat luar biasa. Salah satu rahasia keberhasilan ialah fokus. Nah, kalau kamu sendiri, kamu bisa bandingkan, kamu bisa sangat fokus. Tapi kalau kamu punya pasangan, ya tentu fokusmu terbagi-bagi. Ke pasangan iya, ke ini iya. Karena kan itu tanggung jawabmu. Jadi yang keempat, kamu bisa lebih fokus. Kemudian yang kelima, keuntungan jomblo. Nah, kalau kamu jomblo, kamu punya banyak waktu untuk diri sendiri. Artinya kamu bebas. Mau kamu traveling ke kota-kota, ke daerah-daerah, mau kamu liburan ke luar negeri, kamu bebas. Kamu punya banyak waktu untuk dirimu sendiri. Karena seringkali orang setelah berpacaran waktunya udah kurang sekali. Untuk biasanya dia traveling, biasanya jalan-jalan, biasanya ada begitu. Setelah udah punya pasangan, setelah udah menikah, waktunya udah kurang banget untuk dirinya sendiri. Karena apa? Habis waktunya hanya untuk pasangannya, pacarnya, untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang gak ada waktu. Ya menyedihkan sebenarnya itu. Untuk itu keuntungan jomblo, kamu punya banyak waktu. Coba pikirkan itu. Itu yang kelima. Yang keenam, keuntungan jomblo. Yang keenam adalah biasanya dan pasti, kalau kamu jomblo, pengeluaranmu itu lebih irit. Tapi kalau kamu menikah, ya keuanganmu gak bisa cuman kamu yang pegang. Gak bisa kamu yang mengatur. Harus bersama-sama. Kalau kamu udah punya pacar, gak bisa juga kamu seboros itu, sembrono itu terhadap uang. Tapi kalau kamu jomblo, ya pengeluaranmu lebih irit. Kamu tidak perlu membayar untuk 2 orang. Tidak perlu makan membayar untuk 2 orang atau beli apa untuk 2 orang. Jadi pengeluarannya lebih dikit. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keuntungan jomblo. Nah, yang ketujuh ini, kamu itu bebas PDKT ke siapapun. Bukan berarti kamu jadi banyak pasangan, bukan. Artinya kamu mau dekat ke siapapun selama kamu masih jomblo dan orang yang kamu dekati juga jomblo. Why not? Kenapa tidak? Jadi keuntungannya kamu bebas mau PDKT ke siapapun. Karena kamu jomblo, tidak ada yang marah, tidak ada yang cemburu dan lain-lain.
Itulah keuntungan ketika engkau masih jomblo sampai saat ini. Dan saya berharap tujuh keuntungan ini bisa engkau ketahui, sehingga engkau tidak lagi salah menilai apabila kamu masih jomblo. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias hari ini, hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.